Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat artikel SEO yang sesuai dengan panduan algoritma Google di tahun 2023. Langsung saja saya akan membahasnya untuk Anda. Bagaimana sih cara membuat artikel SEO yang sesuai dengan panduan algoritma di tahun 2023. Langsung saja kita buka materinya. Yang pertama, kita terlebih dahulu melakukan riset keyword untuk mengetahui volume pencarian dari sebuah judul artikel yang akan kita cari. Sebagai misal, saya akan membuat artikel copywriting dengan judul jasa pembasmi rayap. Nah, jika volume pencarian dengan judul keyword jasa pembasmi rayap ini sudah di atas 100 volume pencarian yang kita cari melalui SEMrush, maka saran saya judul dengan 3 kata itu sebaiknya dihindari. Karena termasuk ke dalam kata kunci yang sudah sangat susah untuk bersaing di peringkat pencarian nomor 1 Google. Lebih baik kita menargetkan volume pencarian yang di bawah 100. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan kita menambahkan kata turunan di bawah dari kata rayap. Misal saya akan menambahkan jasa pembasmi rayap termurah dan berkualitas. Dari yang tadinya terdiri atas 3 judul kata, setelah saya tambahkan termurah dan berkualitas, maka terdapat 6 judul kata. 6 judul kata ini kemudian yang disebut dengan istilah long tail keyword, yaitu sebuah judul dalam artikel yang menggunakan strategi judul panjang dengan bertujuan untuk mengurangi tingkat persaingan di pencarian Google. Oke, saya sudah membuat judul artikel SEO. Selanjutnya yaitu kita harus membuat intent keyword. Intent keyword dari judul ini maka bisa kita simpulkan terdiri atas beberapa kata atau keyword yang harus kita masukkan di dalam artikelnya. Karena ini termasuk ke dalam artikel copywriting, yaitu sebuah artikel di mana kita menjual layanan jasa atau menjual produk fisik, maka kita harus mencari hipernim atau sinonim dari kata jasa atau makna semantik dari kata jasa. Semantik dari kata jasa bisa kita replace atau kita perkaya dengan kata lain seperti jual, promo, layanan, maupun pest control. Pest control ini merupakan hipernim dari kata pembasmian rayap yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan pest control atau pengendalian hama. Di dalam algoritma pencarian Google yang terbaru itu kita harus memberikan semacam variasi bentuk keyword di dalam sebuah artikelnya agar tidak terdeteksi spam
atau yang biasa kita sebut sebagai keyword stuffing, di mana kita terlalu memprioritaskan algoritma Google sehingga kita lupa bahwa tujuan menulis artikel yaitu sebetulnya agar para pembaca paham. Jadi sebisa mungkin kita membuat artikel SEO itu dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami artikel kita, bukan bertujuan untuk algoritma Google. Jadi kita harus memasukkan variasi kata kunci jual, variasi kata kunci promo, variasi kata kunci layanan, maupun variasi kata kunci pest control yang kita masukkan dalam sebuah artikel. Ini merupakan bagian dari intent keyword. Kemudian dalam artikel kita harus masukkan nama brand atau merek dari layanan jasa pembasmi rayap. Misal kita akan menggunakan nama brand Indo Rayap. Nah, maka nama brand Indo Rayap ini harus kita masukkan dalam artikel copywriting yang kita buat. Penulisan nama brand, huruf depannya harus huruf kapital atau huruf besar. Di sini saya menggunakan contoh nama brand Indo Rayap, maka huruf I-nya ini harus besar. Jangan sampai kita salah ketik, salah tulis, sehingga nama brandnya menggunakan huruf kecil di depannya. Ini akan sangat berpengaruh kepada hasil pencarian Google, karena Google mempunyai API programming yang dimana bisa mendeteksi sebuah brand, sebuah entitas atau sebuah kata biasa dari cara kita menulis artikel yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, yang sesuai dengan WebI. Jadi dalam menulis artikel SEO di algoritma tahun 2023 ini, kita juga harus memperhatikan ejaan. Kita harus memperhatikan tata bahasa dalam penulisan artikel yang sesuai dengan WebI. Kemudian di sini kita juga harus memasukkan gambar relevan yang nantinya akan dimasukkan dalam artikel kalian. Karena di sini keyword utamanya adalah jasa pembasmi rayap, maka kalian harus memasukkan benar-benar gambar rayap asli, bukan gambar rayap animasi. Saya sarankan menggunakan gambar rayap asli. Lebih baik lagi kalau gambar yang Anda masukkan merupakan gambar hasil foto sendiri, bukan gambar hasil ambil dari Google yang biasanya punya hak cipta. Peringkat pencarian Google untuk optimasi gambar, biasanya Google akan memprioritaskan sebuah website di mana gambarnya diambil dari hasil kamera sendiri. Gambar relevan ini juga jangan lupa untuk selalu dikompres agar ukuran gambarnya kecil. Tujuan mengkompres gambar ini yaitu agar page speed atau kecepatan website kalian bisa diakses di bawah 3 detik. Karena pada algoritma Core Web Vital, website yang page speed-nya cepat atau di bawah 3 detik biasanya cenderung peringkatnya jauh lebih baik. Untuk kompres gambarnya kalian bisa ubah format dari JPEG atau format PNG ke format WebP. Sudah ada banyak website yang bisa mengkompres gambar secara otomatis dari JPEG ke WebP
dengan hasil kompres yang sangat bagus. Bahkan saya sudah mencoba beberapa tools untuk mengkompres gambar dari yang tadinya 5 MB bisa berubah menjadi 50 kbps setelah dikompres melalui WebP. Kemudian berikutnya yaitu ceritakan kelebihan dan keunggulan produk dari jasa pembasmian rayap. Kalau bisa kelebihan produk ini tidak ada di tempat lain. Jadi keunggulan produk yang Anda tulis di sini memang benar-benar eksklusif hanya dimiliki oleh Anda. Ini jauh lebih baik. Contoh kelebihan produk yaitu misal menyediakan garansi selama 3 tahun, berbeda dengan kompetitor yang hanya 1 tahun. Itu contoh dari kelebihan produk. Contoh lainnya yaitu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lain. Silakan Anda gali apa saja kelebihan dari produk Anda yang tidak ada di tempat lain. Saya sarankan untuk menulis setidaknya 6 poin kelebihan produk atau layanan jasa yang Anda tulis. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ceritakan spesifikasi produk. Spesifikasi produk artinya jelaskan secara detail apa saja fitur yang akan didapatkan konsumen. Di sini contohnya yaitu misal jasa pembasmian rayap. Spesifikasinya apa saja contohnya yaitu semisal bisa membasmi rayap untuk kayu, bisa membasmi rayap untuk atap rumah, bisa membasmi rayap untuk perabotan, dalam hal ini kursi. Pokoknya Anda jelaskan secara detail, sedetail-detailnya tentang layanan Anda. Spesifikasi di sini bisa termasuk juga ke dalam lama pengerjaan atau berapa lama proses pembasmian rayap itu bisa diselesaikan. Misal proses pembasmian rayap di rumah konsumen bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, maka Anda harus cantumkan durasi pengerjaan itu di artikel copywriting Anda. Yang berikutnya yaitu ceritakan garansi atau after sales yang tadi saya sebutkan. Misal ketika Anda buka jasa pembasmian rayap untuk menghilangkan rayap pada kursi milik klien. Nah, ketika dalam 1 bulan rayap sudah tidak ada dalam kursi, namun kenyataannya 3 bulan setelahnya kemudian muncul rayap kembali, maka Anda bisa ceritakan garansi di artikel copywriting Anda. Misal menyebut bahwa jika 2 bulan setelah diberikan bahan kimia untuk menolak rayap ternyata rayap kembali, maka Anda bisa berikan garansi gratis untuk dipoles ulang. Garansi ini penting karena salah satu unsur di mana konsumen akan tertarik dengan layanan yang Anda berikan. Kemudian ceritakan juga jangkauan layanan. Di mana sih layanan Anda itu bisa diakses? Misal Anda berkantor pusat di Jakarta, Anda bisa melakukan pembatasan konsumen yang Anda bisa layani yaitu misal hanya sampai di daerah Karawang untuk area timur. Sedangkan area barat misal hanya sampai ke Serang, Banten.
Untuk ke selatannya hanya sampai ke Bogor. Nah, kalian juga harus ceritakan seberapa jauh jangkauan layanan Anda. Bisa diakses secara online atau bisa diakses hanya melalui COD. Kemudian yang tak kalah penting yaitu ceritakan FAQ atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna. Biasanya FAQ ini terletak di bagian bawah dari struktur artikel copywriting. Banyak sekali website yang peringkatnya bagus di pencarian Google itu mencantumkan FAQ ya. Saya sudah melakukan beberapa studi kasus dan memang hasilnya jauh lebih bagus. Kemudian ini yang tak kalah penting yaitu sisipkan tombol CTA atau call to action atau kontak di mana konsumen bisa menghubungi Anda. CTA di sini bisa dalam bentuk nomor WhatsApp, nomor Telegram, maupun akun sosial media lainnya yang bisa jadi jalur penghubung konsumen untuk menghubungi Anda. Kemudian syarat artikel copywriting yang bagus berikutnya yaitu ditulis minimal 500 kata. Ini bukan dari Google sih sebetulnya aturan ini, bukan dari pedoman pencarian Google. Tapi saya melihat bahwa teman-teman lain yang sudah pakar dalam menulis artikel copywriting, kalau saya amati biasanya tulisannya di antara 500 sampai 1000 kata. Jadi main aman saja ya untuk minimal panjang artikel. Saya sarankan Anda untuk menulis artikel copywriting di 500 kata. Selanjutnya yaitu tidak boleh plagiat sama sekali. Ketika Anda menulis artikel copywriting yang tujuannya untuk meranking di Google, agar peringkat pencarian Anda di Google bagus, itu jangan sampai Anda plagiat. Plagiat ini bisa diartikan sebagai tindakan mengcopy paste secara mentah, secara langsung dari artikel yang sudah ada, yang sudah terpublish di Google, lalu Anda salin begitu saja tanpa melakukan parafrase atau tanpa melakukan penulisan ulang. Dan ketika kalian cek tingkat plagiarisme artikel copywriting tersebut di beberapa tools pengecekan plagiat seperti Turnitin maupun Copyscape, kadar plagiatnya sekitar 30%, maka saya sarankan agar tidak mempublis artikel tersebut. Kalau toh Anda ingin mempublis artikel itu, maka saya sarankan untuk melakukan perbaikan ulang terlebih dahulu agar kadar plagiatnya 0 ya. Kalau saya sih 0 sih. 0%. Artinya memang tulisan itu ditulis dari 0. Ditulis dari hasil pemikiran Anda sendiri. Karena Google saat ini bisa mengidentifikasi sebuah artikel yang emang itu benar-benar ori buatan sendiri atau kopas dari karya orang lain. Jadi saya sarankan agar Anda membuat artikel dengan tulisan sendiri. Selanjutnya yaitu saya sarankan agar Anda tidak membuat artikel copywriting yang penulisannya itu menggunakan tools artificial intelligence, pakai AI. Saat ini di dunia kepenulisan itu teknologinya sudah sangat canggih karena sekarang menulis artikel itu bisa dibantu dengan robot. Dalam hitungan menit saja, kalau kita menggunakan bantuan robot itu 1000 kata bisa selesai dalam 2 menit. Salah satu tools yang sangat merevolusioner dalam bidang kepenulisan yaitu tools ChatGPT. Saya rasa juga banyak ya teman-teman yang sudah mulai menggunakan tools ChatGPT untuk menulis artikel. Namun sayangnya saya sudah melakukan beberapa studi kasus dari website klien maupun di website saya sendiri. Saya mencoba-coba menggunakan ChatGPT untuk menulis artikel.
Namun dari studi kasus tersebut saya menemukan bahwa artikel yang ditulis menggunakan ChatGPT itu peringkat pencariannya jauh lebih buruk daripada menulis manual, menulis dengan tangan sendiri, pakai pemikiran sendiri. Dan saya sudah membuktikan ketika saya mempublis artikel buatan AI seperti ChatGPT, memang sih 1 hari setelah mempublis artikel buatan AI itu peringkatnya di nomor 2 besar Google. Namun setelah saya amati dalam waktu 1 minggu, peringkatnya merosot di nomor 10. Nah, dari pengamatan itu, maka saya sarankan agar Anda menulis dengan manual saja. Kalau toh mau menggunakan AI, jangan sepenuhnya menggunakan AI. Saya sarankan agar 30% saja Anda menggunakan tools semacam ChatGPT, lalu 70%-nya menggunakan pemikiran sendiri atau hasil dari tulis tangan sendiri. Kemudian berikutnya yaitu sisipkan internal link dalam artikel Anda. Ini bagian dari SEO on page. Internal link ini saya sarankan agar memasukkan internal link yang relevan dengan topik yang Anda tulis. Misal di sini kan membahas mengenai jasa pembasmian rayap, maka internal link yang akan Anda sisipkan dalam artikel tersebut, contohnya yang relevan yaitu misalnya tips memilih bahan pestisida untuk melakukan pembasmian rayap. Dan berikutnya yaitu jangan keyword stuffing. Keyword stuffing artinya kita terlalu menumpuk optimasi kata kunci di satu paragraf tapi jumlahnya lebih dari 3. Tulislah artikel secara tuntas atau dalam kurung biasa kita disebut sebagai artikel yang thin content, bukan artikel yang tipis. Tulislah artikel secara tuntas artinya artikel Anda harus benar-benar bisa menjawab pembaca. Jangan sampai ketika pembaca mengunjungi website Anda, kemudian pembaca tidak merasa puas, tidak merasa mendapatkan informasi yang lengkap di website Anda sehingga pembaca tersebut berusaha mencari jawaban di website lain. Untuk menghindari thin content, sebaiknya Anda menulis artikel minimal 500 kata seperti yang saya sarankan tadi, dan selipkan pula gambar, grafik, maupun data-data lain yang bisa menunjang artikel Anda agar bisa menulis dengan pembahasan yang lengkap. Demikian tips dari saya gimana cara menulis artikel copywriting SEO yang sesuai dengan kaidah algoritma Google di tahun 2023. Di pertemuan yang akan datang saya akan memberikan langsung contoh hasil artikel copywriting yang saya tulis sesuai dengan sistematika yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.